Sudah bosankah kamu mendengar cerita-cerita ketidakadilan? Kisah tentang rapuhnya mereka yang papa di hadapan aparat yang berkuasa. Terlalu sering dengar, percuma diangkat, tidak ada habisnya apapun yang kita lakukan. Rasanya justru sikap-sikap itu yang membuat kita akan kalah berkali-kali ketika untuk sekedar mendengar dan peduli tak lagi nyaman di hati. Jangan bosan teman-teman, kita harus terus membicarakannya sebagai perjuangan sekaligus pembuktian. Ketika mendengarnya ada rasa miris, terenyuh, marah, emosi, apapun itu, artinya kepedulian masih ada. Apalagi perlakuan aparat yang semena-mena kembali jadi sorotan. Kasus-kasus ketidakadilan hukum kurvanya justru merangkak naik. Rabu malam lalu, Mata Najwa mengangkat topik hukuman suka-suka. Iya, itu topik yang sudah kesekian kalinya diangkat. Saya mengundang dan mendengar cerita-cerita para korban yang mengalami perlakuan janggal saat berurusan dengan penegak hukum. Itu hanya sebagian kecil saja, tapi tergambar betapa korban-korban ketidakadilan ini tersebar di berbagai tempat, dari desa hingga kota, juga dari berbagai kalangan. Artinya, siapapun bisa saja menjadi korban berikutnya. Dan tiap kali ada yang ditangkap serampangan, tiap ada hukuman yang salah diputuskan, kita tahu ada kepala keluarga atau pemimpin masyarakat yang kehilangan waktu dan tenaganya. Ada anak, kerabat, atau warga yang kehilangan sosok-sosok yang menghidupi mereka selama beberapa waktu, jika bukan malah selamanya. Di bagian akhir episode Mata Najwa itu muncul inisiasi program Celengan Kemanusiaan. Inisiatif ini datang dari sejumlah teman yang saya kenal baik, juga beberapa organisasi yang selama ini aktif mendampingi warga. Lewat kitabisa.com, inisiatif ini diharapkan dapat menghimpun dana dari publik untuk membantu individu yang menjadi korban ketidakadilan saat sedang memperjuangkan hak-haknya. Kenapa celengan? Karena gerakan ini tidak dikhususkan untuk kasus per kasus, tapi tabungan untuk mendukung korban serupa di masa depan. Sebaran kasus yang kian meresahkan membuat alarm bisa menyala kapan saja. Perlu ada dana siap sedia yang bersifat abadi untuk bisa digunakan secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah, belum juga 24 jam ribuan orang sudah memberikan donasinya. Mayoritas, jika bukan semuanya, menyumbangkan uang dengan angka yang tidak besar-besar amat, merentang dari Rp1.000 hingga beberapa ratus ribu. Rp1.000, Rp5.000, atau Rp10.000 yang sejauh ini paling banyak disumbangkan adalah tanda bahwa sangat banyak yang sadar isu ini. Saya akan kutipkan beberapa komentar para donatur ini. Ada Fauziah, berdonasi Rp200.000. Habis nonton Mata Najwa, sedih dan gak bisa membayangkan seandainya kejadian itu ada di sekitar keluarga saya. Semoga korban selalu dilindungi Allah. Ada Anonim, berdonasi Rp10.222. Bantu kami orang bawah yang lemah agar tidak tertindas dengan oknum yang mengatasnamakan keadilan. Dan masih banyak yang lain. Berapapun donasi kalian, pada dasarnya adalah kritik sekaligus doa agar hukum tidak ditegakkan dengan semena-mena. Politik elektoral membuat sikap-sikap warga biasa selalu dicurigai punya agenda politik praktis. Mengkritik atau memuji sedikit dicurigai dari kubu tertentu. Akibatnya banyak dari kita yang jadi enggan atau berhati-hati, bahkan jadi malas untuk berkomentar. Tidak apa-apa enggan berdebat di timeline, tidak apa-apa lebih berhati-hati berkomentar, tapi jangan sungkan untuk bergabung dengan celengan kemanusiaan. Sebab tidak ada yang lebih kuat selain warga yang membantu sesama warga.